Masjid Lailatul Qadri di Kabupaten Baru merupakan masjid tertua di Kabupaten Baru. Hingga saat ini, masjid tersebut masih berdiri kokoh di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete, Rilau, Kabupaten Baru, Sulsel. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur, Darullah. Silakan rekan Darullah. Ya, Tribuners, selamat siang ya Tribuners. Pada hari ini saya melaporkan terkait adanya sebuah masjid yang mana masjid tersebut merupakan masjid yang tertua ya Tribuners di Kabupaten Baru. Atau masjid tersebut merupakan masjid pertama dibangun di Kabupaten Baru. Yang mana masjid tersebut yaitu Masjid Lailatul Qadri ya Tribuners. Tersebut yaitu Masjid Lailatul Qadri. Uh, Mana masjid tersebut hingga saat ini masih tetap digunakan oleh masyarakat setempat ya Terwonas untuk beribadah di lokasi tersebut. Masjid tersebut tepatnya berlokasikan di Desa Lelak Bata ya Terwonas atau di Kampung Lelak Bata, Kecamatan Tanditirilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Masjid tersebut berdiri sejak tahun 1625 Masehi ya Tribunus. Dan masjid tersebut merupakan masjid yang pertama di Kabupaten Baru. Sekretaris Masjid Lailatul Qadri, Bapak Ansar Khalid yang terhubung saat ditemui Tribun Timur kemarin, beliau mengatakan menurut informasi dari orang tuanya yang terdahulu ya Tribunas, memang betul bahwa masjid ini adalah masjid yang tertua di Kabupaten Baru. Itu kata Sekretaris Masjid ya Tribunas Bapak Ansar. Karena lanjut Bapak Ansar ya Tribunas, karena berdirinya masjid ini merupakan awal masuknya agama Islam di Kabupaten Baru, khususnya di Tanete dan Lalak Bata. Yang pertama membawa Islam di sini di Lalak Bata itu atas nama Ali Puang Rijoleng. Beliau yang merupakan pembangun masjid masjid tersebut ya Tribunas. Sehingga pada masa itu terbangunlah masjid itu atas inisiasi dari Ali Puang Rijoleng ya Tribunas. Dibangunnya masjid tersebut dengan tujuan sebagai tempat pertemuan sekaligus sebagai tempat pelaksanaan sholat atau ibadah bagi umat muslim di Kecamatan Tanete Rilau ya Tribunas. Masjid ini tepatnya pada tahun 1605 Masehi. Kemudian yang menjadi raja pada saat itu yaitu Peta Palase alias Peta Tausugie. Beliau adalah raja atas di Tanete Rilau ya Tribunas. Pengurus masjid juga mengungkapkan bahwa Palase ini adalah raja pertama yang menerima Islam masuk di Kabupaten Baru, khususnya di Tanete dan Lalak Bata ya Tribunas. Sebagai ulama dan yang dipercaya untuk mengembangkan agama Islam di Kabupaten Baru, khususnya di Tanete dan Lalak Bata. Ia juga menyampaikan bahwa masjid ini sudah beberapa kali direnovasi ya sehingga sudah tidak ada lagi bentuk aslinya selain atapnya. Jadi semuanya sudah berubah bentuk dan modelnya terus. Namun bentuk atapnya dan lokasinya itu yang masih tetap di situ ya Terus dan tidak berubah. Namun yang itu mulai dari isinya di dalam, kemudian tempat duduknya itu semua sudah diperbaiki, sudah direnovasi ya Terus. Jadi Ansar juga menyampaikan ya Terus bahwa di masjid tersebut pernah dituruni Lailatul Qadar ya Terus. Masjid tersebut turun Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Pada waktu itu Lailatul Qadar turun kepada Puang Rijoleng. Nah, Puang Rijoleng itu yang tadi terus yang merupakan orang pertama yang membawa Islam ke Kabupaten Baru ya Mas di Tanete di Lau. Yang pada saat itu Puang Rijoleng menggantung tasbihnya kepada salah satu pohon kurma yang sedang merunduk ke sumur masjidnya Mas. Jadi Puang Rijoleng itu hendak berwudhu ya Mas. Kemudian dia menggantung tasbihnya itu di pohon kurma. Dia menggantung tasbihnya di pelepah kurma yang sementara merunduk ke sumur ya Mas. Namun
ketika Pungri Joleng selesai berwudu ya Tribuners, dan melihat kembali tasbihnya, itu tasbihnya sudah berada di ketinggian ya, atau di atas ya Tribuners. Jadi istilahnya itu pohon kurmanya itu sudah berdiri, tidak lagi merunduk seperti sebelumnya di awal Pungri Joleng menyimpan tasbihnya. Sehingga pada saat itulah Pungri Joleng memanggil masyarakat setempat ya Tribuners untuk mengumumkan bahwasanya hari ini adalah hari kedatangan Lailatul Qadar di Masjid Lailatul Qadri yang saat ini saya ini ada di Tanete Rilau ya Tribuners, di Desa Lalabata. Nah, jadi selain itu penamaan Masjid Lalabata itu Tribuners percikal bakal dari turunnya Lailatul Qadri di masjid tersebut ya Tribuners, sehingga beliau konon langsung memberi nama masjid tersebut Masjid Lailatul Qadri. Jadi saat ini masjid tersebut ya terus masih menyimpan sejarah yang sangat besar di Kabupaten Baru ya terus, khususnya di Tanete Rilau, karena masjid tersebut merupakan pertama dan merupakan cikal bakal masuknya Islam di Tanete Riau atau Kabupaten Baru secara umum gitu Mas. Ya, sekian informasi dari saya. Nina, kembali ke. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Darullah. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan Sekretaris Masjid Lailatul Qadri, Ansar Kalik. Pindah-pindah. Masih di sini. Kemudian selanjutnya, karena masjid ini pernah, menurut sejarah, pernah turun Lailatul Qadri. Oh, pernah turun iya. Pernah turun Lailatul Qadri. Nah, yang diturunkan itu Lailatul Qadri itulah kali pertama yang bernama kali Pungri Joleng. Itulah menandakan bahwa pada saat itu dia gantung tasbihnya salah satu pohon kurma yang merunduk ke sumurnya masjid, sehingga dia gantung itu tasbihnya di pelapa pohon kurma, sehingga pada saat sudah berwudu itu pohon kurma kembali berdiri, baru tasbihnya itu dia lihat ke atas. Baru disampaikan kepada jamaah, inilah hari turun Lailatul Qadar. Sehingga pada saat itu beliau berdoa, mendoakan semua anak cucunya sampai kita ini. Saya kurang tahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.